hari ini kita akan melaksanakan press conference, di mana press conference ini tentang ungkap kasus tindak pidana penyebaran rasa permusuhan berupa penghasutan dan provokasi di media sosial. Dan syukur alhamdulillah kami di sini Kabitumas Polda Jabar didampingi oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar, Pak Rizal dan saya, dan didampingi oleh Wadir Cyber sebelah kiri saya, mewakili dari Subdit 1, 2, dan 3 yang sama-sama melakukan penyidikan ungkap kasus. Rekan-rekan sekalian, kami di sini melaksanakan 4 arahan Bapak Presiden terhadap demo anarkis yang kita hadapi beberapa hari yang lalu. Dan kita berharap ke depan semakin damai dan bisa kita redam, ya, bahwa 4 atensi arahan Bapak Presiden yang pertama adalah merumuskan langkah-langkah terukur dalam menghadapi demo anarkis. Kemudian kedua, membangun diskusi konstruktif dan lebih erat. Syukur alhamdulillah, di samping kita juga melakukan komunikasi dengan teman-teman mahasiswa yang tidak terafiliasi oleh kelompok apapun, ya, memberikan pernyataan aksinya secara damai, ya, dan orasinya juga di bawah pukul 18.00 sudah kita akomodir. Dan kemarin kita di Ikonik Jawa Barat di Gedung Sate, Pak Kapolda Jabar, Bapak Gubernur, dan Bapak Pangdam dan seluruh Forkopimda Jabar mendengarkan apa yang disampaikan dari mahasiswa. Ini salah satu membangun diskusi konstruktif yang lebih erat. Dan kita juga berterima kasih sekali kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah menyampaikan testimoninya, yang untuk menunjukkan suasana yang saat ini begitu banyak dukungan, ya, dari pada tokoh agama dan masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya maupun seluruh Indonesia. Dan ini merupakan arahan Presiden yang ketiga di seluruh kita lakukan. Dan yang keempat adalah menyiapkan perbantuan ke ibu kota dari daerah yang tidak dibutuhkan. Harapan kita dari terjadi, maka saya menghimbau seluruh masyarakat, mahasiswa, siapapun itu agar jaga Jawa Barat yang istimewa daerahnya dan juga istimewa orang. Dan saat ini kami hadir di sini untuk menyampaikan hasil pelaksanaan dari merumuskan langkah-langkah terukur dalam menghadapi demo anarkis ini dengan pendidikan di media sosial yang begitu banyak memprovokasi dan menghasut bertindak anarkis. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa di press conference ini kita berdasarkan dari 4 laporan polisi. Laporan polisi ini adalah nomor LPA 24 tanggal 2 September 2005 atas nama pelapornya SKM, dengan tersangkanya ada 8 tersangka yang ada tadi di belakang, dan salah satu dari terdapat tersangka ini adalah di bawah umur yang tadi sudah kita amankan di ruangan dan tidak kita tampilkan. Kemudian LP yang kedua adalah LP nomor 25. LP 25 ini tertanggal pada tanggal 3 September 2025 dengan tersangkanya 2 orang, sudah kita amankan berbeda jumlahnya. Kemudian LP nomor 26 tertanggal 3 September 2025 dengan pelapor atas nama MFS dengan tersangkanya 1. Dan kemudian laporan polisi LPA 27 tanggal 2 September 2005 ini tersangkanya 1 orang. Rekan-rekan sekalian, dari tersangka, jumlah dari tersangka itu tercatat di sini adalah 11 orang. 11 orang
dengan inisial saudara AF dengan latar belakang ini sebagai pekerja swasta di Kota Bandung. Kemudian saudara AGM ini karyawan swasta juga di Kota Bandung. Saudara RR ini karyawan swasta di Bandung. Karyawan swasta ini bisa identik juga belum ada pekerjaan. Karyawan swasta. Kemudian juga saudara DR ini adalah swasta Kota Bandung. Saudara RZ ini buruh ya, di Kota Bandung. Kemudian saudara MS ini salah satu mahasiswa di salah satu di Kota Bandung. Ada mahasiswa yang terintegrasi di sini di vokasi di sosial. Dan saat masih di sosial ini, kemudian saudara GM ini buruh di Kota Bandung yang di karyawan swasta ini dari Aceh Utara. Kemudian saudara AY ini tidak bekerja di Kota Bandung. Saudara MZ karyawan swasta di Kota Bandung dan AK karyawan swasta di Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk barang bukti yang berhasil kita sudah ini cukup banyak yang memang terkait dengan cyber, bahkan pun paket kita harus kuat memperkuat daripada pengajar kita untuk balai jasa. Ini tercatat di sini keberhasilan dari teman-teman di cyber ya, ini 54 orang. Terjadi di Kota Bandung, yaitu pada saat demonstrasi gedung DPRD, kemudian MES MPR yang berada di depan gedung DPRD. Jadi berawal dari penyelidikan di media sosial yang kami lakukan, yaitu didapati akun medsos yang menghasut, mengajak untuk berbuat tindak kejahatan. Di antaranya memposting pembuatan bom molotov pada saat kejadian unjuk rasa, kemudian postingan video melemparkan bom molotov tersebut, kemudian ajakan untuk membakar, ajakan untuk merusak, ajakan untuk melawan petugas, serta ditemukan pada salah satu tersangka itu video membakar bendera merah putih. Kemudian ada juga pelaku yang membantu merekam postingan-postingan tersebut dan pelaku yang memposting untuk disebarkan secara masif di dalam medsos. Untuk akun-akun IG yang ada, untuk medsos yang kita lakukan penyelidikan adalah di Instagram dengan TikTok, yaitu dengan melakukan tadi postingan-postingan yang provokatif, mengajak, menghasut untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian jadi uraian singkatnya adalah pelaku mengikuti demonstrasi terjadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian para pelaku membuat bom molotov lalu mendokumentasikannya dan diposting ke media sosial. Dikirimkan video-video tersebut ke WhatsApp grup. Pada postingan story Instagram terdapat kalimat-kalimat yang provokatif dilakukan oleh para pelaku seperti acap, kemudian aparat anjing, kemudian live TikTok, ajakan provokatif dengan kalimat "tah tingali anjing patut diduruk, Indonesia sedang cemas, makanya biar gak cemas kita bakar gedung DPR, bom molotov di mana-mana guys."
DPR Medan jebol, yoi bakar gedungnya, bakar anjing lah. Kurang lebih demikian yang kita dapatkan dari live TikTok maupun akun Instagram. Kemudian terhadap 11 pelaku tersebut, kita juga sudah memberikan hak-haknya atau hormati hak-haknya. Seperti kita sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak keluarga, kemudian menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi, kemudian terhadap pelaku yang membutuhkan perlakuan khusus, ada satu anak, kita berikan pendampingan dan berkoordinasi dengan Bapas kemarin, dan tidak dilakukan penahanan untuk kita kembalikan ke keluarga, namun proses hukum tetap berlanjut. Kemudian ada informasi lain terkait salah satu orang tersangka yang kami rasa cukup berjiwa melawan gitu ya, memberontak, yang tadi ada ditemukan konten membakar bendera merah putih. Kemudian sebelum-sebelumnya juga aktif di unjuk rasa yang sifatnya anarkis di Kota Bandung di beberapa isu yang lalu. Ini tersangka juga mempunyai ciri khusus, lihat di bendera di samping ini adalah simbol dari bintang kekacauan atau chaos. Ini pada saat aksi di bawah. Salah satu tersangka ini juga ada pada saat kejadian yang terakhir di lokasi Unisba dan Unpas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Perlu ya rekan-rekan sekalian sebagai edukasi juga bahwa di kelompok LPA 24 ini kita ada 8 tersangka, tapi ada satu yang di bawah umur untuk penanganannya berbeda. Nah, ini adalah satu kelompok anak-anak yang dia tuh hobinya adalah skateboard, main skateboard ya, yang ada di Kota Bandung ini komunitas. Nah, tapi dalam kegiatan dia di media sosial ini ada momen yang terafiliasi dengan postingan-postingan yang memprovokasi. Jadi si perempuan ini dia mendapat bagian untuk menjadi promosi, dan rekan-rekannya memberikan tutorial untuk pembuatan bom molotov. Jadi sudah rekan-rekan sekalian, ada 2 molotov yang kita duga sangat luar biasa, sehingga kita kemarin mendapatkan video-video yang berdasarkan dari CCTV yang kita dapatkan itu ada ledakan molotov yang berbeda dengan seperti botol-botol yang ada. Setelah kita dapatkan ini baru kita sadar ternyata ada bentuk suatu molotov yang dimodifikasi sangat berbahaya. Ini ada petasan dan ini merupakan gas ya, gas yang cukup luar biasa berbahayanya ketika gasnya juga meledakan besar dan juga serpihan juga sangat. Jadi ini merupakan suatu temuan baru yang kita temukan di kelompok ini. Dan kemudian yang bersangkutan juga sangat aktif di setiap kegiatan-kegiatan demo. Dari RUU TNI dia juga hadir, ya. Kemudian di demo itu dia hadir, ya. Kemudian demo di Ojol dia hadir. Jadi setiap event apapun yang bersangkutan hadir. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dirseper tadi itu ada satu yang dari daerah luar Jawa ya, untuk tidak sendiri, itu salah satu mahasiswa di Kota Bandung ini, itu dalam 3 hari itu terdeteksi yang bersangkutan itu ada di 3 kota, bergerak di 3 tempat, ada di Bandung,
Cirebon, dan Jakarta. Ini berarti sangat dilintasi dan aktif sekali. Dan rekan-rekan sekalian, salah satu dari grup ini yang grup di 8 dan 2 ini, di situ kita mencoba untuk menyusuri benang. Tapi yang ada saat ini sekarang justru mereka membuat kotak donasi-donasi benang untuk diangkut dengan masyarakat. Jadi tentu saja suatu donasi baru yang kita semua berdasarkan dari tim cyber Polda Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, di akhir dari penyampaian versi ini kami sampaikan pada rekan-rekan bahwa ada pun undang-undang pasal yang dikenakan pada para tersangka ini, yaitu pasal 45A ayat 2 itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi atau ITE, dan atau pasal 406 KUHP dan pasal 66 Undang-Undang nomor 8 tahun 2009 tentang bendera dan bahasa. Karena tadi ditunjukkan postingan yang bersangkutan ini sedang membakar bendera. Kemudian untuk ancaman pidananya, kenapa bisa langsung dilakukan penahanan? Ini dikatakan ancaman tuntutannya ternampak. Dan rekan sekalian, kami juga memberikan BPH pada seluruh para tersangka ini, dan kita semua ikuti prosedur. Dan rekan sekalian, kami memberikan kepastian bahwa kami memiliki secara profesional dan secara prosedur. Tentu saja untuk akuntabilitas kita salah satunya adalah bagaimana kita melakukan tugas korban. Dan selanjutnya kita akan berkesempatan untuk menyelesaikan proses ini dan bentuk edukasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat. Tentu saja bahwa kejadian ini menjadi suatu catatan sangat penting kepada yang masih di luar sana, yang masih terus memprovokasi, ya, memprovokasi adanya tindak kekerasan di media sosial. Dan kita patut sayangkan bahwa mereka dari 4 kelompok ini semuanya aktif di TikTok, ya, dan mendapatkan sambutan dari berbagai ribuan, ya, dan ajaran-ajaran yang provokatif. Ini tentu saja kepada kami bagaimana Pak dengan orang-orang yang juga memprovokasi dan menakut dari tempat orang ini. Kita akan berupaya semaksimal mungkin, ya, tapi dengan Presiden tetap menggunakan langkah-langkah yang terukur dalam menghadapi demokrasi.